Selamat pagi, Sobat Kasibu Hospital. Perkenalkan, saya dengan Dr. Iputu Fajar Sukmajaya, spesialis penyakit dalam. Saya dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Kasibu Hospital Tabanan. Saya akan membahas mengenai dengue infection atau infeksi dari virus demam berdarah atau infeksi demam berdarah yang khusus fokus kepada bagaimana cara kita untuk mengenali lebih awal mengenai infeksi ini dan bagaimana cara pencegahannya. Infeksi demam berdarah atau yang biasa kita sebut dengan DBD adalah sebuah infeksi virus yang disebabkan oleh penularan dari virus dengue oleh nyamuk yang kita sebut sebagai nyamuk Aedes aegypti. Nah, infeksi ini pada dasarnya akan membuat terjadinya sebuah kondisi di mana seorang dapat terkena sebuah gejala seperti demam yang berkepanjangan, biasanya lebih dari 3 hari, disertai dengan rasa lemas, disertai dengan nyeri pada seluruh tubuh, nyeri di belakang bola mata, dan pada akhirnya bisa jatuh ke keadaan kritis yang disebabkan oleh infeksi itu sendiri. Kalau Sobat KIH menemukan adanya nyamuk dengan bentukan bercorak seperti hitam dan putih, dengan kaki juga bercorak seperti hitam dan putih, Sobat KIH harus waspada, itu adalah sebuah nyamuk Aedes aegypti. DBD itu diawali dengan gejala demam yang biasanya terjadi tiba-tiba. Nah, demam itu sendiri akan terjadi bisa lebih dari 3 hari, dan juga disertai dengan gejala-gejala lain, seperti misalnya contoh, Sobat KIH mengalami demam dengan adanya nyeri pada seluruh tubuh, terutama pada sendi, disertai juga dengan nyeri pada belakang bola mata, disertai dengan penurunan nafsu makan, mual-mual. Itulah sebuah tanda awal terjadinya dari kemungkinan adanya infeksi virus dengue atau demam berdarah dengue. Jika Sobat KIH sekalian mengalami gejala seperti di atas, nah, silakan memeriksakan kesehatannya ke KIH terdekat, karena pada saat itu akan kita cek yang namanya adalah darah lengkap. Nah, apabila kita dapatkan dari darah lengkap adanya gangguan seperti penurunan dari sel darah putih, peningkatan dari kekentalan darah, atau penurunan dari trombosit, maka dapat kita curigai dari Sobat KIH sendiri mengalami infeksi demam berdarah dengue atau DBD. Tata laksana dari DBD sendiri adalah tergantung dari fase penyakitnya. Nah, Sobat KIH harus tahu kalau pasien DBD itu memiliki 3 fase, di mana fase pertama adalah fase di mana virus berada pada pembuluh darah atau di darahnya Sobat KIH yang terjadi pada hari pertama sampai dengan hari ketiga demam yang kita sebut sebagai fase viremia. Nah, setelah itu pada hari kelima sampai hari ketujuh adalah fase kritis. Nah, di sini dimana kita harus berhati-hati, karena pada saat ini adalah semua cairan atau cairan di dalam pembuluh darah akan keluar akibat dari infeksi ini sendiri. Nah, pada saat itu bisa terjadi keadaan yang disebut sebagai shock yang bisa membuat terjadinya gangguan pada metabolisme tubuh dan dapat menjadi jatuh ke dalam fase yang kritis. Nah, setelah itu adalah fase penyembuhan yang biasanya terdapat pada hari ke-7 dan hari ke-8 setelah demam pertama kali terjadi. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi Sobat KIH yang mengalami demam untuk mengetahui hari atau tanggal saat demam pertama kali dimulai. Karena pada infeksi DBD, waktu terjadinya demam sangat berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukan atau penata laksanaan yang akan diberikan. Nah, balik lagi, bagaimana cara kita untuk menterapi dari pasien dengue adalah kita bagi 2. Apakah pasien dapat rawat jalan atau Sobat KIH harus dirawat inap. Nah, apabila didapatkan bahwa trombosit dari Sobat KIH sendiri dengan kemungkinan infeksi DBD ada lebih dari 100, tidak terjadi peningkatan kekentalan darah, maka infeksi tersebut dapat dirawat di rumah atau rawat jalan dengan terapi untuk menghilangkan gejala saja, dan kita berikan
beberapa suplementasi agar imun tubuhnya meningkat untuk dapat melawan dari virus itu sendiri. Lain apabila kita dapatkan adanya peningkatan kekentalan darah atau penurunan trombosit di bawah 100, saat itu harus dilakukan rawat inap, di mana Sobat Kaya akan diberikan terapi cairan untuk membuat cairan di tubuh Sobat Kaya sendiri cukup dan tidak terjadi keadaan shock. Kalau misalnya cara untuk mencegah terjadinya infeksi DBD tanpa obat atau secara fisik saja, tentu saja Sobat KIH sekalian sudah mengenal tentang adanya 3M, yaitu menguras air yang kotor, menutup bak mandi, dan mengubur barang-barang bekas yang merupakan media tumbuh dari jentik nyamuk Aedes aegypti. Hal itu dapat membuat terjadinya penurunan dari jumlah nyamuk Aedes aegypti yang dapat menularkan dari virus dengue itu sendiri. Cara yang lainnya adalah kalau misalnya kita tidur, kita dapat menggunakan kelambu agar tidak ada nyamuk yang masuk ke dalam kamarnya atau kasurnya kita. Nah, kemudian cara pencegahan kedua yang lebih baru sekarang adalah vaksinasi. Pada tahun 2022, BPOM baru saja menyetujui adanya vaksinasi yang namanya adalah Qdenga, yang bisa dikatakan dapat untuk menurunkan jumlah angka masuk rumah sakit yang terkait dengan infeksi dengue atau demam berdarah sebanyak sekitar 80%. Tentu saja merupakan angka yang sangat baik. Nah, vaksinasi ini sendiri diberikan pada bulan ke-0 dan bulan ketiga setelah vaksinasi pertama. Sehingga apabila Sobat KIH sekalian tertarik untuk melakukan vaksinasi terhadap infeksi DBD sendiri, dapat diberikan sebanyak 2 kali. Kan tetapi vaksinasi ini hanya baru disetujui untuk orang di bawah umur 45 tahun, karena belum ada data untuk orang di atas 45 tahun. Baik, kalau bisa saya simpulkan, apabila Sobat KIH memiliki keluhan seperti demam di atas sama dengan 3 hari, disertai nyeri dengan seluruh tubuh, disertai adanya sakit di belakang bola mata, mual, nafsu makan berkurang, silakan langsung memeriksakan kesehatannya di Kasibo Hospital terdekat untuk dapat dilakukan pemeriksaan darah lengkap agar kita dapat mengetahui lebih awal. Dan Sobat KIH harus mengetahui hari atau tanggal saat pertama kali demam dimulai, karena sangat penting untuk penata laksanaan yang akan diberikan oleh dokter. Baik, sekian dari saya. Salam sehat untuk kita semua.